Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Amar Vicky. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video dari mata kuliah framework lanjutan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitunya akan membuat form login dengan menyiapkan tombol untuk masuk ke halaman forgot password dan juga halaman register. Yang kedua, membuat halaman error page beserta root yang dibuat sebelumnya untuk menghandle error secara global baik saat di out layout atau main layout. Yang ketiga, akan membuat menu baru bernama menu user dengan menerapkan hal-hal seperti yang pertama, list usernya itu diambil dari data dummy dari link HTTPS dummy.json.com/users. Kita akan mengambil datanya dari sini. Lalu kita akan membuatnya dalam berbentuk table. Gunakan komponen table yang sudah diterapkan saat membuat menu customer dan order. Oke. Nah, yang pertama kita perlu membuka Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengerjakan codingannya. Yang pertama kita akan membuat halaman login, register dan juga halaman forgot password pada package page out. Nah, di dalam page ini kita akan membuat package baru namanya itu out. Lalu kita buat di dalam out beberapa file yaitu tiga file berisi forgot.jsx, login.jsx dan register.jsx. Loginnya kita akan membuat seperti ini. Di sini dia akan membuat eh, tampilan login dan juga logika login yang mana dia akan membuat loadingnya lalu error dan juga ketika dia berhasil. Tampilan login ini berisi untuk menginputkan data berupa email dan juga password. Ini untuk menghandle inputannya, menghandle change ya, change. Lalu di sini akan memproses formnya. Eh, Setelah itu dia akan ini untuk error yang mana jika ada error akan tampil seperti error gitu di tulisan atasnya. Langsung saja kita contohkan di eh, runningnya. Di sini ada halaman login yang mana kalau kita membuat asal-asalan dia akan nah mohon tunggu dan jika salah dia akan invalid credentials seperti itu ya. Mohon tunggu. Nah, dia kalau error dia akan menampilkan tampilan error seperti tadi. Tapi jika benar di sini kita membuat emailnya diambil dari data dummy yang tadi. Jadi kalau kita buat dengan benar, dia akan dikirimkan, dia akan diarahkan langsung ke halaman dashboard. Diarahkan ke halaman slash dan rootnya itu langsung pergi ke membuka halaman dashboard. Nah, seperti itu. Ini untuk halaman login. Lalu pada halaman login kita membuat dua button atau dua link. Yang pertama itu link forgot password dan juga yang kedua link register. Ini ada contohnya forgot password. Nah, akan menampilkan halaman forgot password yang berisi inputan untuk email. Yang kedua register. Ini dia inputan untuk register ada tiga, ada email, lalu password dan konfirmasi password. Nah, ini untuk forgot tidak ada tidak ada logika seperti pindah-pindah halaman gitu, cuman tampilan saja. Jadi ketika diklik register, dia tidak akan kemana-mana, tetap di halaman register. Forgot password begitu juga tidak akan ke halaman-halaman yang berbeda untuk register dan juga forgot. Nah, setelah kita membuat tiga halaman tersebut, kita atur pada app.jsx
Di sini kita buat rootnya slash slash wait salah buka di sini ya. Nah, di sini kita buat untuk out roads without layout dan juga main roads with main layout. Apa bedanya? Kalau untuk main layout ini yang untuk udah di dalam websitenya ya, di dalam login gitu, di dalam login. Kalau out roads with out layout ini seperti login, register, dan forgot. Jadi dia tuh bisa diakses tanpa login terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kita buat rootnya login, register, dan forgot. Nah, jika dia error, dia akan menampilkan halaman error 404. Yang mana error 404 ini membuka halaman error 404 yang berisikan halaman tidak ditemukan. Pastikan URL yang kamu akses sudah benar. Nah, seperti itu. Lalu di sini, oh ya, kita contohkan terlebih dahulu pada aplikasinya. Seperti kita sebelum login, kita mengakses halaman yang tidak ada, dia akan membuka halaman 404 seperti ini. Di sini saya masih pakai sidebar ya, seharusnya sudah dihapus. Nanti saya akan coba hapus. Ini membuka halaman 404 yang mana halaman tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, dia menggunakan root bintang ya. Jadi kalau bintang ini apa aja yang kita ketikkan selain dari yang sudah ditentukan ini, dia akan membuka halaman ini. Lalu juga saya membuat lazy, yang mana lazy ini untuk membuat tampilan loading gitulah, loading untuk menyiapkan data jika website kita menampilkan banyak data. Jadi memberikan waktu kepada website kita itu untuk mengisi data seperti itu. Seperti kita mengklik dashboard, dia akan menampilkan loading seperti ini. Nah, loading baru membuka halaman dashboard. Lalu di user saya juga sudah membuat loading seperti itu. Nah, ini untuk user. Nah, seperti ini. Sudah sudah itu kita akan menjelaskan menu user. Yang pertama pada bagian sidebar kita akan membuat menu terbaru. Di sidebar ini kita buat menu baru user. Dia akan membuka root bernama slash user. Nah, seperti ini. Slash user, dia akan membuka ini, membuka halaman user. Sabar. Nah ini. Nah ini. Datanya diambil dari link yang saya jelaskan tadi, lalu ditampilkan dengan ID, name, email, dan phone. Datanya diambil dengan user ID, user first name, dan user last name, email, dan user.phone. Ini untuk mengambil datanya da- dari data dummy tersebut. Kenapa di sini saya menggunakan user.firstName dan user.lastName? Karena pada data tersebut tidak ada data name langsung, name. Jadi di dalam link tersebut dia menyediakan data first name dan juga last name, bukan name. Nih, first name, last name. Jadi nggak ada data name langsung gitu ya. Kalau kita buat name, dia akan kosong. Ini untuk tampilan tampilan dari tabelnya kita buat tag table class name min slash slash min w full table auto border collapse. Nah ini untuk tampilan table aja seperti itu. Jadi ketika dibuka dan saya juga menggunakan lazy, jadi dia akan loading terlebih dahulu sebentar, loading sebentar gitu. Nah seperti ini. Ah, ada yang salah. Kita coba Ctrl Z, ada yang kehapus tadi. Kita refresh. Nah,
Ini dia usernya. Udah sesuai dengan yang diminta, membuatnya menggunakan table. Lalu untuk error itu, kita buatnya itu di root ini ya, di app.jsx. Jadi setiap root yang tidak ditetapkan, dia akan membuka halaman error 404. Nah, seperti itu ya. Error elemen, error 404. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya pada siang hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.